Di sini untuk standby-nya dia teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk standby-nya dia tidak mau diam ya. Harusnya 5 volt untuk standby, tapi di sini dia terukur naik turun ya. 3, sampai 4, ini naik turun seperti ini. Oke, untuk standby-nya ya ini 5 voltnya naik turun ya teman-teman. Oke, dan ini ada 5 volt lagi, coba kita cek. Oke teman-teman, ini ada sebuah TV politernya LCD 24 in. TV-nya sudah saya bongkar ya. Jadi kerusakannya seperti ini. Ini indikatornya ini udah saya colokin ya. Jadi indikatornya kedip-kedip terus. Jadi tidak mau start. Ini kedip-kedip terus ya teman-teman. Terus-terusan seperti ini dan tidak bisa start. Di tombol maupun di remote pun tidak bisa ya. Oke, mungkin kita cek tegangannya di power supply apakah normal. Kita cek ya, coba. Oke, mungkin kita cabut dulu aja. Oke, sudah saya cabut. Kita bongkar ya. Kita lihat tegangan di outputnya. Untuk standby nya biasanya bermasalah ya. Oke, coba kita cek dulu saja. Oke, dan ini kabel backlight-nya ya buat lampu LCD nya, ini ada 3. Oke, ini sudah saya copot. Nah, kita langsung aja balik seperti apa. Nah, oke, jadi untuk power supply nya ini sudah digajun ya. Ini sudah digajun 5 kabel. Jadi untuk TV ini memang sudah pernah saya servis sebelumnya, yaitu mati total. Karena IC PWM nya tidak ada, makanya saya gajun seperti ini. Dan ini kerusakan lain ya, bukan di power supply bagian primernya, bukan ya. Jadi ini untuk outputnya dia terganggu atau mendapatkan masalah. Oke teman-teman, jadi di sini ada outputnya itu. Oke teman-teman, jadi ini ya tegangan pada mainboardnya, yaitu ada PS on 5 volt, 5 volt, dan ground ada 12 volt ya. Dan ada tegangan buat untuk on off backlight, yaitu end night dan dim ya. Oke, nah, coba kita cek tegangan 5 voltnya ya teman-teman. Oke, kita coba cek tegangan 5 voltnya apakah normal. Kita colokin dulu sebelumnya. Kita siapin dulu untuk testernya ya. Oke teman-teman, ini untuk kabel probe-nya yang hitam udah saya sempetin di ground ya. Jadi untuk testernya udah saya siapin. Coba kita cek tegangan 5 voltnya apakah hadir ya. Kita colokin dulu ya. Oke, sudah mencolok. Coba kita ini indikatornya masih kedip-kedip ya. Coba kita cek ya tegangannya di sini.
Oke, sebentar. Oke, biar teman-teman lebih jelas ya, ini udah saya deketin sedemikian rupa. Waduh, ke hole. Nah, di sini untuk standby-nya dia teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk standby-nya dia tidak mau diam ya. Harusnya 5 volt untuk standby, tapi di sini dia terukur naik turun ya. 3, sampai 4, ini naik turun seperti ini. Oke, untuk standby-nya ya ini 5 voltnya naik turun ya teman-teman. Oke, dan ini ada 5 volt lagi, coba kita cek. Sama ya, jadi naik turun semua untuk tegangannya. Nah, ini 5 volt juga naik turun sama. Untuk 12 voltnya 12 voltnya sama ya, naik turun, itu 9, sampai 10, jadi tidak nyampe 12 volt ya. Oke teman-teman, mungkin cukup jelas ya. Jadi kerusakan di bagian buat power supply-nya ya. Jadi untuk buat power supply-nya mengalami kerusakan. Oke, coba kita lepas dulu ya kabel outputnya ini. Coba kita lepas, kita cek apakah hasilnya sama, berdenyut juga. Kita matiin dulu ya TV-nya. Oke teman-teman, untuk kabel ke mainboardnya ini sudah saya lepas ya, kabel outputnya. Oke, coba kita sekarang kita cek tegangannya standby-nya apakah masih berdenyut atau tidak ya, tanpa beban. Jadi tanpa beban dari mainboardnya, kira-kira berdenyut atau tidak. Nih standby di sini nih. Oke, nah oke, sama ya teman-teman, jadi berdenyut ya, 4,6, 4,2. Oke, berdenyut. Ini 5 voltnya juga berdenyut. Jadi dia tidak mau diam, naik turun ya. Oke, coba kita cabut dulu ya. Nah, oke teman-teman, biasanya kerusakan seperti ini untuk pengalaman saya adalah kerusakan di bagian output power supply, yaitu biasanya TR, ada TR ya, setelah optocopper itu aja TR. Kalau di mesin TV tabung mungkin 431 431 atau 471 ya. Untuk biasanya untuk di TV tabung dia TR nya yaitu 431 ya teman-teman. Ini letak TR nya biasanya di sini. Jadi setelah optocopper, nih di sini optocopper. Di sini ada optocopper. Nah, di sini biasanya setelah optocopper out ini dia ada TR SMD untuk mainboard LED ya. Karena ini LCD, ini masih menggunakan 431 ini kaki TR nya 1, 2, 3 ini 431. Biasanya yang bermasalah di blok sini ya. Kita cek nih RR nya sama kapasitornya. Kalau oke, kita ganti 431 ini ya, TR 431 ini kita ganti. Oke teman-teman, jadi untuk TR nya di sini 431 sudah saya lepas ya ini ya.
Nah, ini udah kelihatan lubangnya. Ini TR nya ya. Jadi 431 ya. Oke. Oke, jadi TR ini setelah saya cek menggunakan tester analog, dia bergerak ya. Jadi bergerak secara ini, bergerak semua, cuma ada yang full, ada yang tidak full ya teman-teman. Oke, jadi ini langsung saya ganti saja karena ini menurut saya harganya terjangkau, jadi langsung saya ganti yang baru saja. Oke, saya pasang dulu, ini kita singkirin dulu. Oke, ini kalau dibalik untuk letaknya TR nya di sini ya teman-teman. Nah, di sini dia di dekat auto cover sini ya. Ini ada tandanya, ini udah saya cabut. Oke, kita ganti dulu. Oke teman-teman, jadi untuk TR nya sudah saya ganti ya. Ini udah saya solder. Nah, ini udah saya solder ya, sudah saya ganti dengan yang baru. Coba kita untuk menyalakan ya, kita atur dulu ini biar dekat di sini, apa namanya, testernya. Nah, biar teman-teman bisa melihat ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Untuk probe-nya kita sempetin ada di sini. Ini ada ground ya di sini. Oke, udah. Untung belum jatuh ya. Oke, coba kita colokin saja ya. Kita jelek. Oke, sudah kita colokin. Kita cek tegangan standby nya ya, yang tadi goyang-goyang. Oke, di sini tegangan kita coba cek standby ini ya, di sini standby-nya. Oke, standby-nya sudah anteng ya. Itu 4,9 maksudnya. Sampai 5 volt. Oke, jadi tidak naik turun lagi, tidak gerak terlalu parah ya. Nah, untuk 5 voltnya juga sudah diam, tidak naik turun terlalu jauh ya. Untuk 12 voltnya mungkin menunggu start dari mainboard ya teman-teman. Ini 12 voltnya di sini. Oh, dia sudah keluar ya. Sudah keluar 10 volt, mungkin kalau start bisa nambah sampai 12 volt kali, mungkin sedikit. Oke, sudah normal setelah penggantian TR431 ya di sini. Oke, sekarang kita coba menggunakan mainboardnya ya. Kita menggunakan mainboardnya, kita coba, kita matikan dulu saja. Oke teman-teman, sudah saya pasang ya. Sudah saya pasang ini kabelnya, kabel backlight-nya sudah pasang, dan kabel mainboardnya juga sudah saya pasang. Oke, kita saatnya untuk mencoba. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini sensornya ya, di sini. Tadinya kedip-kedip ya. Coba kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih lubangnya? Oke.
Wow, alhamdulillah ini sudah langsung ini ya. Oh, belum start. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan berhasil ya. Ini sudah tidak kedip-kedip lagi. Oke, kita tombol start. Ini pakai ini aja ya. Apa? Tombolnya ini sudah saya lepas. Power nih, power. Oke. Sudah bisa start ya, teman-teman. Nah, ini kayak sepertinya backlightnya sudah menyala ya. Coba kita angkat sedikit, kita naikin ya. Oke, teman-teman, di sana sudah ada resternya ya. Sudah menyala dengan normal ya, dengan normal sekali. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Mungkin nggak usah saya kasih antenya, ini sudah bisa menyala TV-nya. Jadi kendalanya cukup di power supply. Untuk yang lainnya mungkin tidak berpengaruh ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay di channel saya terus ya, sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Yang udah subscribe, yang belum subscribe bisa subscribe ya, di bawah gratis. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semua. Oke, salam tuser, mantap.